Lagi rekaman video amatir yang sedang viral merekam detik-detik rumah amblas di telan bumi. Curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir mengakibatkan tanah longsor dan menyeret 2 rumah serta warung kopi. Rumah milik Roland Sumarna di kawasan Bunul, Kota Malang, Jawa Timur amblas pada Senin petang dan seorang pemiliknya hanyut. Musim penghujan sedang melanda Indonesia, mengakibatkan banjir dan tanah longsor di mana-mana. Salah satu pemukiman di bantaran Kali Bekasi mengalami longsor atau tanah ambles yang mengakibatkan beberapa rumah warga bangunannya hancur terperosok ke pinggiran sungai. Seperti halnya yang dialami oleh Diana, salah satu warga yang bermukim di pinggiran Kali Bekasi. Pada tanggal 20 Januari 2022, sebagian rumahnya hancur parah, ambles ke pinggir sungai. Diana, anak sematawayang Bapak Gareng yang tinggal di Kampung Pisangan, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Semenjak ibunya meninggal beberapa bulan yang lalu, kini sehari-hari Diana membantu mengurus rumah. Dia memang anak yang berbakti kepada orang tuanya, sungguh anak teladan. Diana lagi ngapain? Bapak, ini aku lagi cari lowongan kerja, Pak. Emang Diana mau kerja apaan? Kerja apa aja, Pak? Aku sama mau bantu Bapak. Kan Ibu udah nggak ada. Bapak doain, semoga Diana cepat dapat kerja ya. Semangat! Kalau hujan itu kan dari sore nyampe pagi. Nyambung lagi hujannya itu dari pagi lagi nyampe sore gitu. Jadi hujan itu berturut-turut. Hujan turun semalaman, Diana tampak khawatir. Melihat situasi sekitar rumah dari balik jendela, dia berharap hujan segera reda. Pagi harinya, sang ayah sedang santai di ruang tamu. Seperti hari-hari biasanya, Diana selalu membawakan secangkir kopi kesukaan ayahnya. Ini Pak, Diana bikinin kopi, diminum ya. Terima kasih Diana. Diana benar-benar anak yang paling cakep. Buatin kopi buat papanya. Papa minum kopinya ya? Ya. Nikmatnya kopi bikinan Diana. Terima kasih ya, Nak. Bagaimana? Kamu sudah dapat kerjaan? Belum, Pak. Diana udah coba di beberapa perusahaan. Tapi belum ada kabarnya, Pak. Kamu yang sabar ya, Nak ya. Mudah-mudahan kamu cepat dapat panggilan kerja. Ya? Amin. Sore itu tanggal 20 Januari 2022, setelah hujan reda, Diana yang berada di dalam kamar sedang beraktivitas seperti biasa. Ya kebetulan lagi di kamar, lagi tiduran biasa main HP gitu kan. Ya biasa buka-buka WA, IG gitu doang sih. Dan sang ayah berada di ruang tamu sedang beristirahat. Ya di rumah sama saya sama anak saya. Berdua sama anak saya. Ya aku sih nggak tahu ya apa namanya pas longsor gitu ya tiba-tiba aja gitu dadakan. Tiba-tiba seisi rumah bergetar. Puing-puing dari atas mulai berjatuhan. Diana dan sang ayah mulai panik. Terus berasa getarnya gitu kan. Ngeliat samping udah longsor, ya udah sama bapak keluar nyelamatin diri. Ternyata sebagian bangunan rumah mereka amblas ke pinggir sungai karena kontur tanah yang labil.
Mereka berusaha menyelamatkan diri dan bergegas keluar rumah. Diana, anakku Diana. Ya perasaannya ya takut Mas. Ya. Diana, tolong Pak. Ayo Pak Diana. Nggak usah, ayo kita tinggalin kamarnya. Ayo Diana. Kamarnya. Udah tinggalin aja Diana. Namun Diana berpikiran lain. Diana berusaha masuk kembali untuk mengambil barang berharga miliknya. Sang ayah meneriaki Diana, namun tak digubris olehnya. Ya pas nyelamatin barang-barang ke bawah longsor juga sempet, cuman ya berusaha melarikan diri. Sang ayah yang khawatir menyusul masuk ke dalam. Naas, pijakan kaki Diana dan sang ayah mulai oleng. Seketika lantai rumah ambrol dan membuat mereka berdua terperosok ke bawah menuju dasar tepi sungai. Ya bersyukur aja sih, maksudnya masih dikasih selamat kan, nggak apa-apa barang-barang yang hilang, yang penting jangan keluarga gitu aja sih. Alhamdulillah nak, kita udah selamat. Kita tinggal di mana Pak nanti? Alhamdulillah nak, kita udah selamat nak. Kita tinggal di mana Pak nanti? Diana dan ayahnya terkapar lemah. Warga yang melihat bergegas mencoba menolong, mencari tempat berlindung yang aman sebelum keadaan sekitar semakin berbahaya. Diana dengan penuh kesedihan meratapi musibah tersebut. Sungguh peristiwa yang membuat Diana sangat terpukul. Dengan kondisi keluarganya saat ini, Diana berharap bisa membantu ayah memperbaiki kondisi rumahnya yang sudah hancur. Bisa kembali menjadi tempat kami berlindung dari terik panas, hujan deras, dan tempat hangat bercengkrama dengan keluarga. Pak Gareng, Diana, yang sabar ya. Yang penting Pak Gareng sama Diana masih diberi keselamatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap semua ini cobaan dari Allah dan ini semua pasti ada hikmahnya. Ya kalau hikmahnya sih ini ya Pak ya, apa? Yang penting itu kita ya sabar dan tawakal lah kalau saya mah gitu. Aku nih sama bapak kan rumahnya emang di pinggir kali kan. Ya berusaha sih, maksudnya kalau misalkan hujan deres kayak gitu-gitu sih, yang penting sih nyampetin diri dulu lah pokoknya. Jangan di rumah kalau bisa gitu. Diana, anak sematawayang seorang ayah yang hebat. Diana mulai berusaha mencari lowongan kerja demi memenuhi kebutuhan mereka berdua. Aku kan belum bekerja ya, semoga cepat dikasih kerjaan aja biar bisa bagian orang tua lah gitu. Diana tak pernah merasa patah semangat. Kehidupan ini mengajarkannya untuk selalu bersyukur. Pas kejadian longsor itu sih ya udah nggak tahu apa lagi ya, pokoknya bapak lah yang pasti kan, orang cuman bapak doang kan yang sama aku kan tinggalnya gitu. Kehidupan ini mengajarkannya untuk selalu bersyukur. Betapa sulitnya hidup, namun Tuhan tidak akan pernah berpaling kepada hambanya yang kesusahan. Sobat penyintas, peristiwa yang dialami Diana dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk kita. Dalam kondisi sesulit apapun hidup ini, kita harus tetap mensyukuri kehidupan yang telah Tuhan takdirkan bagi kita. Saya terkena peluru nyasar. Tawuran sering terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Terdapat 118 kelurahan selama tahun 2021. Menurut data Badan Pusat Statistik, yang terlibat tawuran antar warga di daerah ibu kota Jakarta sendiri, terdapat 13 kelurahan yang terlibat tawuran antar warga sepanjang tahun 2021. Salah satu kasus tawuran di daerah Kramat Jati mengakibatkan salah satu warga menjadi korban terkena peluru nyasar yang berakibat korban bernama Raffi mengalami kondisi kritis. Dua kelompok warga saling serang menggunakan petasan dan batu di perlintasan kereta api Manggarai di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu malam. Tawuran terjadi saat salah satu kelompok warga menyerang menggunakan petasan. Bentrokan antara kedua kelompok pun tak terhindarkan. Tawuran terjadi pukul 2 pagi sebelum waktu sahur. Seorang saksi mata bernama Agus mengatakan sekelompok pemuda saling merangsek untuk adu fisik dan berakhir dengan melempar mercon. Mercon tersebut salah sasaran dan terlempar ke arah beberapa.
Sobat Penyitas, kali ini cerita datang dari Bekasi. Perkenalkan, ini Raffi, seorang pemuda yang bertempat tinggal di Jati Cempaka, Pondok Gede. Raffi bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di daerah Cilengsi, Bogor. Dia rela bekerja demi menjadi tulang punggung bagi keluarga. Patut jadi tauladan nih sobat. Saya sih habis pulang kerja, habis itu diajak ngopi sama temen deket rumah sih. Malam itu tanggal 11 Februari 2022, sekitar jam 11 malam, Raffi sampai di rumah, sepulangnya dari tempat bekerja. Oh iya Bu, aku bawa makan. Bawa apa ini temennya? Lihat aja Bu. Wow, ayam bakar. Kamu tahu ayam bakar? Gimana? Bu suka kan? Udah, kamu mau makan bareng ibu? Kamu mau mandi dulu? Aku mandi dulu deh Bu, gerah banget nih. Ya. Di situ saya meluncur ke tempat ngopi itu dan berbincang-bincang sedikit. Lalu saya diajak pergi untuk membeli sesuatu lah, makanan gitu ya. Bu, Ya nak? aku izin keluar dulu ya. Loh, tungguin makan sama ibu, bareng kita makannya. Ayo Bu. Lalu saya arah pulang di sekitar jam 3 di Kramat Jati dekat kantor Jasa Marga tersebut terjadi chaos atau terjadi tawuran di situ. Saya terkena peluru nyasar dan di situ tempat saya memang bawa motor kayak pegangan tinggi gitu juga, nggak bisa gerak sama sekali dari atas kepala sampai kaki. Pas saya agak bisa bergerak, saya bisa membawa motor dan saya jemput teman depan karena dia sudah kabur duluan. Sekitar jam 2 dini hari, ketika melalui jalanan di dekat kantor Jasa Marga Kramat Jati, Raffi dikagetkan dengan suara dan sekumpulan orang di tengah jalan, yang ternyata adalah tawuran antar warga. Tiba-tiba terdengar suara keras menggelegar seperti ledakan. Sang teman turun dari motor, berlari dengan kencang meninggalkan Raffi. Sebuah peluru melesat ke perut Raffi. Raffi merasakan seluruh tubuhnya bergetar dan sakit yang menghujam. Raffi berusaha memanggil sang teman. Dirinya mulai tak sadarkan diri. Pi, sadar Pi. Kita ke rumah sakit Pi. Untuk menyelamatkan nyawanya, sang teman bergegas, membawa Raffi yang sudah tak sadarkan diri menuju rumah sakit terdekat. Terus saya pergi ke rumah sakit, kira-kira jam 5. Jam 5, di situ saya nggak tahu anak saya ini kenapa. Sama sekali saya blank, Mas. Saya nggak tahu dia kenapa. Siapa yang nembak dia saya juga nggak tahu. Menjelang waktu subuh, sang ibu mendapat telepon dari teman Raffi. Sang ibu begitu panik mendengar kabar kejadian yang menimpa Raffi. Terus, sekarang Raffi di mana, Nak? Saya ketemu dengan dokter, melakukan tindakan. Saya sempat ketemu dengan Raffi. Saya ketemu Raffi bilang, "Ma, maafin saya ya, Ma. Saya nggak dengar kata-kata Mama, maafin saya, Ma." Kamu kenapa, Nak? Raffi? Ya Allah, kenapa jadi begini, Nak? Ya Allah, Ibu. Maafin aku, Bu. Iya, Nak. Iya, Nak, Ibu maafin kamu. Tapi kenapa jadi begini? Ya Allah. Sang ibu merasa terpukul. Anak kesayangannya terkapar tak berdaya.
Isak tangis tak dapat terbendung lagi melihat anaknya harus menderita seperti ini. Maafin saya, Mah, kata dia. Saya bilang, iya nak, yang penting kamu kuat dan kamu harus siap dengan segala kemungkinan yang ada. Berdoa nak, Mama selalu berdoa buat kamu. Ya, saya mimpi, cuma mimpi. Ya, di dalam mimpi itu saya bertemu tante saya. Iya, padahal tante saya sudah meninggal. Dia menyuruh saya pulang. Tapi saya menatap muka dia kayak merasa sedih ke saya. Setelah 15 hari dirawat di rumah sakit, Raffi dirawat di rumah oleh sang ibu. Bu, Iya nak. aku nggak kuat, Bu. Kos, boleh bicara seperti itu. Kamu harus kuat nak. Tapi Bu, Kamu harus sabar. Insya Allah kamu sembuh nak. iya Bu. Kamu sabar ya. Raffi sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kedua untuknya. Dan Tuhan memberikan sosok malaikat dengan kasih sayang tiada tara dalam wujud sang ibu. Pesan untuk teman-teman semua, untuk diimbau untuk lebih waspada dan jangan lagi keluar larut malam dan berhati-hati. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di luar sana, dan semoga peristiwa ini tidak terjadi ke teman-teman semua.